Hari-hari ini ya benar-benar mendukakan hati saya dan mendukakan hati Tuhan Yesus saat semua pendeta-pendeta dan apologet saling menggigit, saudara ya. Kamu lihat hamba-hamba Tuhan kalau dia tidak bisa ngomong cukup buat dirinya, ya dia picky ya kalau ini pakai mobil, kudu dijemputnya, kudu mobilnya mewah, hotelnya kudu yang begini, yang begitu. Aduh, dia bukan hamba, saudara. Iya, tapi kan Aike sudah biasa hidupnya begini, kayak diberkati Tuhan. Gundulmu Pak yang diberkati Tuhan. Kamu rakus, tamak, serakah. Kamu nggak mikir banyak orang, ya ngemper. Nah, hamba-hamba Tuhan kayak gini yang jadi panutan para apologet kalian itu loh yang di TikTok, yang compong-compong sialan itu, saudara. Jadi kan saling gigit kan? Itu pelita bagi kakiku. Ya, shalom aleichem, barokata Adonai, Eloheinu milika olam. Diberkatilah engkau Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Acara renungan firman Tuhan ya, kita akan membaca ayat firman Tuhan. Yang hari ini lektor kita adalah Ibu Sarina dan juga Pak Cecep Utama. Saya mohon kesiapannya untuk para lektor hari ini. Bacaan kita untuk Bu Sarina membaca di Yesaya 17. Untuk Bapak Cecep akan membaca di Galatia 5. Iya, silakan untuk Ibu Sarina bisa membaca. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Cecep Utama. Ya, Yesaya 17 ayat 1 sampai dengan 14. Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim, dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram, semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu, kemuliaan Yakub akan berkurang, dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai, dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal satu dua di sebelah pucuknya, dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan, seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu, sekalipun engkau membuat taman yang permai, dan menamainya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa,
Mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Tetapi Tuhan menghardiknya sehingga mereka lari jauh-jauh. Terburu-buru seperti sekam di tempat penumpukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kut perhambahan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang akan menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu memberikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencerahan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Ya, baik. Terima kasih untuk para lektor kita hari ini, Bu Sarina dan Pak Cecep, yang sudah membacakan ayat firman Tuhan hari ini ya. Ya, dan juga terima kasih Bu Ros yang sudah membantu menayangkan ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paulzang dengan judul Pendeta dan Apologet Saling Gigit. Ya, silakan Pastor. Saudara, hari-hari ini ya benar-benar mendukakan hati saya dan mendukakan hati Tuhan Yesus saat semua pendeta-pendeta dan apologet saling menggigit, saudara ya. Saudara, kalau Anda lagi di Amerika, kalau kamu sudah khotbah di satu tempat, kamu tidak boleh khotbah di gereja lain yang musuhan sama dia, saudara. Kalau kamu sudah berteman sama satu orang, kamu tidak boleh berteman sama orang lain. Ya, jadi rupanya saling kubu, saudara ya. Dan kubunya mereka itu tidak rasional, ya saling kubunya. Loh, di Belanda juga sama, gereja-gereja punya kubu, ya sama. Loh, di Indonesia apalagi sama saja. Para apologet juga sama. Apa sih yang diperebutkan? Uang, saudara. Uang. Para apologet ini memperebutkan uang. Para pendeta ini memperebutkan uang. Mengapa demikian? Ya, karena memang seperti yang Papi Daniel sering bilang ya, Pastor Daniel Alexander itu, kamu itu jangan melayani untuk hidup, tapi hiduplah untuk melayani. Nah, orang-orang yang dia hidupnya masih berkekurangan, merasa kurang, sebenarnya tidak kurang, tapi merasa berkekurangan, merasa kurang. Lalu dia melayani, ya cari duit akhirnya. Nah, kalau orang-orang yang hidupnya walaupun kurang, tapi dia merasa cukup. Kayak saya nih, kurang, tapi kan saya merasa cukup. Makanya saya nggak pernah minta-minta uang sama kalian kan. Kalau nggak ada yang udah tiarap, ya kan. Kalau kita lagi ada duit ya kita makan ikan salmon dipanggang tadi ya. Sama anaknya Pak Alba, terus kita makan ikan salmon. Kalau lagi nggak ada uang, ya kita makannya sayur asem sama tempe. Ya, saudara ya. Dan enak kalau makan tempe di Belanda itu enak, saudara. Nikmat sesuatu banget. Ya. Kalau lagi ada uang, ya sarapannya Indomie. Siapa suruh nginep di rumah saya? Itu misalnya ya, saudara ya. Tapi kita berkecukupan tiap hari makan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Mentalitas itu loh, Papi Daniel dulu pernah ngajari di sini ya. Rasa cukup itu loh, saudara. Oh, sorry, bukan ngajari di sini. Sama saya dulu privat, saudara ya. Saya didudukin. Ya duduk, duduk gitu ya. Duduk di meja gitu, ya, Paul, Paul. Papi mau ngomong sama kamu. Rasa cukup. Dia diajarin, saudara ya. Iya, saya kaget ya waktu dia khusus ya. Jadi asalnya saya lagi cerita tentang kalian, tentang kita ya, bagaimana kita hidup dalam kesederhanaan. Nah, terus ya, dan kamu duduk sini, Papi mau kasih tahu rahasia kehidupan. Jadi, Papi Daniel itu juga ternyata kayak kayak saya gini. Selalu nggak ada uangnya di rekeningnya, saudara. Loh, Papi dulu ngalim uang saya 1.500 sebulan dari mana uangnya? Kan saya nanya loh, nggak ada katanya nggak ada rekeningnya, nggak ada uangnya. Kok Papi berani ngasih saya 1.500 tiap bulan? Ya ada, kalau Tuhan suruh ya pasti ada katanya. Wah, saya sangat takjub, saudara ya. Dan untung ya waktu itu saya bilang cukup tapi jangan kirim lagi. Karena waktu itu dari kelas kita mengajar semua total ya, saya sudah dapat rata-rata 1.000 euro ya dari kelas-kelas dan dari YouTube waktu itu sudah dapat kurang lebih 1.000 euro tiap bulan ya dari YouTube itu monetasinya YouTube itu loh. Jadi saya sudah dapat 2.000 sebulan dari kelas dan dari YouTube. Itu saya bilang "Pi, sudah cukup. Kita sudah ini yakin ya cukup jangan. Jadi kira-kira berapa kali kirim tuh ya? Lama ya waktu itu saya lupa tuh berapa lama. Wah, untung saya bilang cukup ya. Kalau enggak, saya enggak kebayang itu si papi itu, ya kan, ngasih saya uang tiap bulan begitu ya. Banyak lagi saudara ya. Untuk cuma ngasih 100-200 euro, 1.500 euro tiap bulan saudara. Untung saya bilang cukup loh.
Jadi papi cerita, tapi enggak ada uang, tahu. Kamu buka rekening papi enggak ada uangnya. Jadi saya melihat teladan yang luar biasa. Tapi ini pun difitnah saudara si papi ya. Si Pastor Daniel ini difitnah habis-habisan. Saudara. Jahat kalau kamu dengar fitnahnya. Jahat sekali saudara ya. Saya belum apa-apa saudara. Fitnahnya kepada kita itu belum apa-apa. Tapi fitnahnya kepada Pastor Daniel itu jahat sekali saudara ya. Mengerikan sekali fitnahnya. Mengerikan sekali. Aduh saudara saya ngelihat. Dan yang memfitnah adalah sahabat paling dekat saudara. Sahabat yang paling dekat yang memfitnah. Gila nggak saudara? Kalau Tuhan tidak berkenan sama Pastor Daniel sudah habis. Tapi nyatanya sampai hari ini masih ya. Kalau orang sudah hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, ya kamu kan lihat Saifuddin, ya kan? Kamu kan lihat. Oh, nanti Edis ini tahun ini sudah terakhir. Ya, Edis tahun ini terakhir sudah percaya saya. Saya ngomong belum pernah meleset kan. Saifuddin selesai. Apa lagi kamu sebut sudah? Ya kan? Orang-orang RK sudah selesai, sudah masuk kotak. Kamu udah nggak usah nonton RK lagi. Orang-orang kalau sudah hidupnya udah tidak berkenan sama Tuhan, selesai saudara. Ya, dari buahnya kamu tahu pengajarannya. Nah, yang memfitnah Pastor Daniel ini jemaatnya habis, saudara. Habis. Berarti kan Tuhan berkenan kepada Pastor Daniel daripada kepada orang ini kan yang memfitnah. Aduh, jahat sekali sungguh saudara, fitnahnya mengerikan sekali. Nah, kita ini belum apa-apa, fitnah kepada saya itu belum apa-apanya, saudara. Walaupun menjengkelkan, tapi belum apa-apanya. Kejamnya itu belum apa-apanya. Dan itu fitnah itu santer sampai ke Amerika, bukan cuma di Indonesia, di Belanda sampai ke Amerika, saudara. Sampai banyak orang yang nggak mau ya apa namanya memutuskan hubungan dengan Pastor Daniel. Tapi nyatanya dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya kan? Banyak orang-orang dipulihkan. Waktu pelayan tempat kita, dia cuma tak 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 berdoa tuh, terus dia ngomong orang nangis. Yang dia ngomong tepat semua, saudara. Loh, itu kalau bukan urapan apa itu? Yang dia ngomong semua ya. Dan ketika saya ngomong-ngomong sama Papi pun bisa pas semua. Coba orang sudah jujur begitu saja masih difitnah, saudara ya. Orang sudah hidupnya sederhana sekali begitu aja masih difitnah. Kamu ya lihat ya, pendeta-pendeta kalau datang ke Belanda sama datang ke Amerika, saudara. Ya, mereka itu apa? Pengennya naiknya mobil yang mewah, saudara. Hotelnya harus yang mewah. Pastor Daniel itu di mana saja. Kadang-kadang nginep di rumah jemaat. Jemaatnya rumahnya lebih kecil dari saya, saudara. Dan barang-barangnya barang tua semua. Mau, saudara. Ya, kadang-kadang ya pernah yang nginep di Pastori. Dulu Pastori masih, waduh masih baru kita renovasi, tidak karu-karuan ya, saudara ya. Tapi sudah ada kasurnya ya, sudah empuk ya. Mau, saudara. Cuma kalau hamba-hamba Tuhan itu yang kurang ajar itu, kamu ya ini kemarin ada hamba Tuhan dari Jakarta. Ya siapa lagi? Kamu bisa tebak kan? Mau dijemput ya pakai mobil. Mobilnya harus limosin saudara. Harus yang mahal mobilnya. Kacau juga. Mobilnya harus yang limosin. Maaf saudara ya. Bangsat ini pendeta-pendeta ini ya. Kamu ini hamba. Kamu ini hamba. Tapi minta diperlakukan sebagai bos. Lalu saya bilang sama teman sama sahabat kita nih ya. Bro nanti kalau sebut saya seadanya ya. Kamu jangan maksakan diri. Jangan ini jangan itu. Makan di pinggir jalan juga tidak apa-apa. Ada banyak orang yang lebih membutuhkan daripada sekedar untuk berfoya-foya seperti ini. Dan misi saya ke New York ini kita membuat sebuah komunitas. There is no poor among us. Lalu saya mau bergaya hidup mewah, minta dijemput limosin segala macam. Ya, aduh, saudara. Kalau kebetulan kalau di Los Angeles rumahnya memang besar ya, Pak Yohanes Lim. Saya tidur di rumahnya Pak Yohanes Lim. Memang rumahnya besar dan enak kayak hotel, saudara ya. Cuman ya, tapi saya nggak maksa. Waktu itu saya bilang kalau perlu saya nginep di tempat sederhana aja, jangan di rumahku. Saya nggak ngerti, soalnya dulu pernah cerita sama saya, dia sendiri juga rumahnya kecil. Nggak taunya dia baru pindah rumahnya segede-gedenya, saudara Pak Yohanes ini ya.
kayak Muslim yang biasa hari Minggu khotbah ya, saudara ya. Nah, saudara, hamba-hamba Tuhan itu harus belajar berkata cukup ya buat dirinya. Harus bilang cukup. Kamu lihat hamba-hamba Tuhan kalau dia tidak bisa ngomong cukup buat dirinya, ya dia picky ya kalau ini pakai mobil, kudu dijemputnya, kudu mobilnya mewah, hotelnya kudu yang begini, yang begitu. Aduh, dia bukan hamba, saudara. Iya, tapi kan Aike sudah biasa hidupnya begini, kayak diberkati Tuhan. Gundulmu Pak yang diberkati Tuhan. Kamu rakus, tamak, serakah. Kamu nggak mikir banyak orang, ya ngemper. Nah, hamba-hamba Tuhan kayak gini yang jadi panutan para apologet kalian itu yang di TikTok, yang compong-compong sialan itu, saudara. Nah, ini kan saling gigit kan? Dari mana coba asal usulnya Tritunggal Wanes? Rebutan donasi asalnya. Tritunggal Wanes ribut itu asalnya rebutan donasi, saudara. Ya, saling mempengaruhi para donatur. Jangan kirim lagi ke Paulusan itu ya. Itu sesat ajarannya. Nggak taunya saya donasinya makin gede ya, kita saudara ya. Orang nggak peduli Tritunggal Wanes, saudara ya. Nggak peduli Tritunggal Wanes. Yang penting buat saya jelas nyata. Sampai hari ini kita masih luar biasa. Lalu dari Tritunggal Wanes, Tritunggal punya sekte sendiri, Wanes punya sekte sendiri. Ribut lagi. Waduh, akhirnya nggak cuma duit, toh, saudara. Titit duit, kentit juga. Saya pendetanya juga, saya apologet-apologetnya juga. Waduh, dipertontonkan dan bangga, nggak malu. Rasanya dia masih laku mungkin ya si Saifuddin rasanya udah tua, udah bau tanah begitu masih laku dia bangga gitu ya, masih bisa selingkuhin istri pendeta lain. Compong ini saudara, bangga dia begitu. Dan mereka sekumpul orang-orang ini dan bangga. Sinting ini orang-orang ini saudara, dan itulah yang menjadi panutan sekarang. Kamu jangan berdoa, Tuhan pulihkan bangsa ini. Mustahil, saudara. Karena kalau Tuhan mau pulihkannya, dipulihkan selalu para pemimpinnya dulu. Jadi kamu percuma. Berdoa Tuhan pulihkan bangsa ini. Saudara saya 20 tahun. Usia 15 tahun malah bukan 20 tahun ya. Usia 15 tahun saya sudah berdoa. Puasa. Tuhan pulihkan bangsa ini, saudara. Dengan naifnya, sampai saya nonton pendetanya akrobat. Sekarang saya nonton, wih, pantesan Tuhan tidak melawat Indonesia. Wah itu ada KKR. Wah itu sampai ambulannya masuk ke lapangan. Oh itu dagang, saudara. Ada untung ruginya, saudara. Percaya saya. Ujung-ujungnya duit. Sinting lah. Wah, sinting semua, saudara. Gila. Mereka tidak berpikir tentang keselamatan. Mereka berpikir ini bisnis. Hamba-hamba Tuhan punya jaring kayak selebritis. Saya jadi ingat istrinya Saifuddin. Saifuddin Abi ini kan selebritis. Pengen ngaplok, saudara ya. Langsung tak marahi. Selebritis hamba tak marahi, saudara ya. Hamba. Saifuddin itu hamba sama seperti saya. Hamba acung. Sampai tak omongin begitu, saudara ya. Saifuddin ini kan selebritis. Gila ini orang ya, saudara ya. Saudara kami semua ini hamba. Jangan perlakukan kami seperti selebritis, saudara. Biasa aja. Ya, kamu respect. Tapi jangan kamu terus mendewa-dewakan. Saya senang ya, Jemaat Hagios nurut saya omongin. Jadi ketemu kita, ya sama seperti ketemu dengan senior saja, saudara ya. Iya kan? Nggak harus sampai bagaimana gitu ya. Yang saya terharu tuh Pak Pak Samudra itu loh, saudara. Lawong dia itu, dia kan lebih tua umurnya dari saya, saudara ya. Sampai mau ngambilin barangnya saya enggak mau, jangan aku bawa sampai aku yang lari, saudara ya. Loh, jangan begitu, saya kan lebih muda, jangan dilakukan saya seperti selebritis. Satu, saya malu. Kedua, nanti saya rusak. Nanti saya rusak, saudara. Jangan perlakuan hamba Tuhan dikokiosin seperti selebritis. Perlakukan sebagai senior, sebagai mentor, sebagai teladanmu, saudara ya. Nanti sehat komunitas kita, ya. Respect itu, respectmu itu, hormatmu itu, ya seperti kamu hormat kepada kakakmu yang lebih tua, seperti hormat kepada orang tuamu, om tantemu, ya kan? Apa kamu memperlakukan om tantemu itu seperti selebritis?
Enggak kan? Apa kamu memperlakukan orang tuamu seperti selebritis? Enggak kan? Kami bisa salah, saudara. Tapi kami tetap harus berkata teladanilah kami. Dalam salah pun kami harus bertobat, harus tunjukkan ketika kita memperbaiki kesalahan kita. Nanti komunitas kita sehat, saudara. Jangan sampai komunitas kita itu sampai menjijikan, memperlakukan orang kayak selebritis. Wah, dipuja-puja, kamu ngefans kali. Itu pada rusak semua tuh. Itu pendeta-pendeta ya. Apa kata pada rusak karena kamu memperlakukannya seperti selebritis. Hancur semuanya, saudara. Terus kamu mau berharap Indonesia dilawat Tuhan? Wes bohong, saudara. Percaya saya, saudara. Saya ini dari umur 15 tahun, semua doa macam-macam itu saya sudah ikut. Acara ini, acara itu, dari ujung Indonesia kemana, saya sudah ikut semua, saudara. Saya sudah ketemu semua hamba-hamba Tuhan yang zaman itu yang terkenal-terkenal ya. Siapa saya sudah ketemu? Ya mau Pak Niko, mau Pak Timotius Arifin, mau Pak Alex Abraham, siapa lagi saudara zaman itu. Aduh, yang ngefans zaman itu siapa saja lah tuh. Narasia Aan, terus si Bang Rahmat, Edi Leo, Samiton. Samiton malah tiap itu tidurnya di rumah saya. Ya, Samiton malah sering tidur di rumah saya itu, Samiton Bangela itu ya. Kamu hamba Tuhan itu kenal siapa saja, saya sudah sering ketemu, saudara ya. Percaya saya, kita semua ya adalah hamba. Anda semua yang sudah melayani di tempat ini, jangan merasa dirimu itu selebritis. Kamu ingin dihormati seperti selebritis, seperti pejabat. Waduh, kepret, saudara. Jangan ya. Wah, kepret nanti, saudara, kalau sampai ada yang begitu. Saya pun jangan, saya nggak mau dikituin, saudara. Kamu rusak saya nanti. Sebab apa? Kita ini semua hamba. Kamu hanya boleh begitu sama Tuhan Yesus, saudara. Kamu hanya boleh begitu sama Tuhan Yesus. Kepada manusia siapapun kamu tidak boleh. Ya, aduh, yang celakanya kamu terus memperlakukan kita nih kayak hamba, kamu terus memperlakukan pendeta-pendeta terkenal itu kayak selebritis. Wah, terkutuk. Iya kan? Gara-gara saya nasihat begini kan, terus waduh, kamu tetap silau dengan itu juga goblok juga kamu ya. Tapi kalau kamu begitu ya memang berarti saya gagal mendidik kalian. Jadi saya gagal mendidik kalian, kamu ini compong begitu. Ingat-ingat ya, kamu tidak boleh memperlakukan manusia manapun, ya, seperti selebriti, seperti kamu, feodal begitu ya, sampai nunduk-nunduk kayak kamu sama sultan gitu, jongkok-jongkok. Itu kamu sama Sultan saja tidak perlu begitu. Itu Sultan itu yang menjual kalian kepada Belanda itu Sultan Jogja itu. Ya, keluarganya Sultan Jogja itu nenek moyangnya ratusan tahun itu ya, 300 tahun itu si Sultan itu udah rakus, sudah kenyang itu. Itu yang menjual kalian kepada Belanda itu, si Sultan itu. Malah disungkem-sungkem jongkok-jongkok, goblok. Goblok kalian jongkok-jongkok sama Sultan. Sultan itu kan mengkhianati kalian, yang menjual kalian kepada Belanda. Ya kan? Ingat-ingat saya ngomong, di antara kita, ya, budayakan rasa cukup. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Begitu kamu sudah kenyang makan, kamu sudah punya pakaian, ada tempat tinggal, cukup, saudara. Jangan kamu keliling, either cari donasi, saudara. Jahat. Donasi itu, sedekah itu, ya, supaya kamu cukup makan, cukup pakaian. Bukan supaya kamu buat mata pencaharian. Serius, saudara ya. Donasi itu tidak boleh untuk mata pencaharian. Donasi itu supaya kamu cukup. Ya, donasi itu supaya kamu cukup. Pendeta juga sama. Kalau untuk pendeta yang menerima donasi, pendeta yang menerima donasi, begitu dia surplus, dia harus bagikan. Kalau enggak, dia akan jadi pendeta ahli neraka. Di mana hartamu, di situ hatimu kan? Loh, saya sudah ajarkan kepada kalian. Semua donasi saya, setiap kali saya surplus, saya bilang surplus, saya transfer balik. Ya, saudara, harus ada rasa cukup, saudara ya. Maka dari situ kamu lebih mudah untuk ikut keinginan Roh Kudus daripada dagingmu. Tapi kalau kamu selalu bilang kurang, maka dagingmu itu akan memerintahkan. Gara-gara kamu selalu bilang kurang, rakus donasi.
Serius, yang saya ngomong ini semua ada orang-orangnya jelas, tak sebutin satu-satu namanya. Buat pelajaran. Kamu nonton aja yang saya ngomong nih. Ya kan sudah 5 tahun semua drama ini kan sudah 5 tahun kalian nonton kan. Ya, drama ini kan sudah 5 tahun jadinya kan. Kalian nonton. Yang saya ajarkan kepada kamu, itu saya belajar, bayarnya mahal, saudara. Seluruh iman saya hampir runtuh untuk belajar hal-hal seperti ini. Ya, dan kamu dapatnya gratis dari saya. Tak kasih tahu bagaimana kamu bisa memelihara imanmu dengan benar. Satu tadi, harus belajar ngomong cukup. Ya, kedua, kamu harus jaga hidupmu dalam kekudusan. Karena gara-gara titik tweet kelentit itulah roh Isabel itu bisa merasuk. Ya kan? Perempuan-perempuan yang ingin mengambil alih itu kan, dia jual diri kan. Roh Isabel itu, aduh saya kalau ngeliat kamu ya, tahu roh Isabel itu mengerikan sekali. Itu membahaya sekali dalam jemaat. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan jaga hidupnya dalam kekudusan, kamu lihat ya, mengapa roh Isabel di Hagios komunitas ini tidak bisa berkembang. Begitu muncul benih langsung mati. Kenapa? Karena para pemimpin di sini menjaga hidupnya dalam kekudusan. Ya, loh, mengalahkan roh Isabel itu kamu dengan jaga hidupmu dalam kekudusan, saudara. Tidak mempan roh Isabel itu. Kamu tahu kamu lurus. Ya, jadi sebenarnya ada dua roh tadi. Satu rohnya Bileam, karena rakus, hamba-hamba Tuhan yang tamak, yaitu roh Bileam dan roh Isabel. Ya, itu perjinahan dalam para pemimpin gereja. Karena dimanipulasi. Ada perempuan-perempuan dominan yang dia menghalalkan segala macam cara buat mengambil alih jalannya komunitas ini. Ya, mendikte komunitas ini. Waduh, saya sudah melihat banyak roh Isabel. Ya, di Eropa ini, waduh, saya bolak-balik mau dikungkung ya. Dan saya melihat beberapa gereja yang lalai, hancur, saudara. Habis jemaatnya. Oh, kita berapa kali ya, roh Isabel itu mau ngambil alih kita. Oh, tolak, nggak bisa, saudara, sini. Langsung tombak, saudara. Ya kan, itu ada Isabel ini lagi bersolek, Isabelnya langsung kita panah, saudara ya. Kita harus kayak Yehu, tegas, saudara. Gitu. Hai, ada melambel-lambel kamu panas, saudara. Aja. Mati Isabelnya. Ya kan ceritanya Isabel kan begitu kan. Begitu dia tahu semua raja, si Ahab mati, anaknya mati. Dia mau ngerayu si Yehu kan. Sama Yehu dipanah mati, saudara Isabelnya. Jadi nggak bisa dirayu. Roh Bileam, serakah. Ya, kamu memanfaatkan posisimu. Ada ya dulu ya, yang sengaja memelas tampil di kita supaya dapat donasi ya. Terus sampai Pak Iman tuh difitnah. Lah ya saya tahu Pak Iman dan saya sudah ketemu berkali-kali. Ya di antara kalian semua yang saya paling sering ketemu ya Pak Iman, ya kan? Dan saya tahu Pak Iman orang seperti apa. Difitnah, ya tidak bisa, tidak mempan. Wah, dia cerita panjang lebar, tak marahin langsung. Diam nggak? Stop, kamu bilang. Tak marahi saudara orangnya, saudara ya. Oh, saya bentak beneran. Kamu ngomong yang tidak baik tentang orang lain dan saya tahu yang kamu ngomong itu salah. Gara-gara dia itu pernah ada yang ngasih laptop terus ketagihan dia, saudara. Dia pengen ambil alih dokter Mesos supaya dia dapat donasi banyak. Wah, kemana-mana dia memelas, saudara ya. Bu Linda Grace ini pernah jatuh hati, saudara ya. Bu Linda Grace ini. Terus saya bilang hati-hati. Oh, pantesan saya udah curiga sama ini orang. Iya, hati-hati. Ya, itu Prof. William. Dia menyalahgunakan ya posisinya dia. Tarik donasi sebanyak-banyaknya. Ya, hati-hati saudara. Wah, atau dia mau masuk lagi. Ya nggak boleh, saya bilang nggak bisa, jangan. Spiritmu masih keras begitu roh Bileam kok. Nggak mau saya. Roh Isabel juga sama. Gereja-gereja ada yang ini ya, kecolongan. Wah ya bubar jemaatnya habis semua kita.
baru mulai Roy Isabel masuk, saudara. Saya sudah suri kok udah nggak beres nih. Saya langsung tak tegesin, saudara. Wah, diboikot ya, saudara ya. Wah, kita tenang-tenang saja. Begitu diboikot, nggak nyampe sebulan, jemaat kita berlipat kali ganda, saudara. Ada sama dia nongkrongin kita ya, yang berapa lama tuh, sampai bulan apa ya yang dia keluar ya? 6 bulan. Pokoknya itu dari kita mulai Agustus kan kecil-kecilan, November kita launching. Kira-kira apa Desember ya, waktu ada Pulianti ya. Terus kita diboikot semua ya, bulan depannya nggak ada, bener ya. 3 bulan dia nongkrongin kita, saudara. Wah, jemaat kita nggak bisa bertumbuh, saudara. Begitu dia pergi dari kita jemaatnya nambah cepat sekali, saudara. Sebulan ya, ditinggal mereka, ya, ditinggal gerombolan ini, jemaat kita cuma tinggal 8 orang, saudara. Saya berempat, ya, saudara, tambah Marcel, gitu ya. Cuma tinggal 8 orang, serius, saudara. Sama orang di Pasori, ditinggal. Tapi cepat sekali kita. Kenapa? Kita sudah singkirkan roh Isabel itu. Masa kalian mengendus-mengendus begitu cepat, saudara ya. Itulah sebabnya di Hagios Bible College kamu diajari bisnis gereja. Supaya kamu bisa membedakan roh. Ya, saudara ya. Ini buat para pemimpin, buat para pengurus. Tapi juga kalian semuanya. Supaya kalian selalu waspada. Ya, para jemaat yang saya kasihi semuanya ya. Dan semuanya ada di YouTube, yang ada di Zoom. Saya ajarin ini kepada kalian. Gara-gara roh Bileam dan roh Isabel ini. Ya, saling gigit kita semua. Dan saya bersyukur kita sudah 5 tahun. Mereka mau gigit, tapi kita nggak saling gigit. Begitu mereka gigit, saya tahu langsung saya cut, saudara. Dan sampai hari ini komunitas kita makin solid. Para pengurus makin solid semuanya ya, saudara ya. Bahkan kita sudah menjadi sebuah sinode. Ya, tetap solid, tetap viralkan YouTube saya, potong-potong boleh ya, kayak Pak TJ ini ya, rajin potong-potong, bahkan bukan cuma dipotong-potong, diterjemahkan ke berbagai bahasa ya sama Pak TJ ya. Ayo saudara ya, potong-potong video saya diviralkan, khotbah-khotbah yang bagus, satu kalimat-kalimat yang bagus kamu potong, supaya apa namanya banyak orang diberkati ya. Ingat-ingat dua roh Biliam dan roh Isabel ini, saudara. Kalau itu masih ada, nanti kamu baca ya. Kalau Isabel itu di dalam Wahyu 2, Roh Biliam itu ada dalam Yuda 1, saudara ya. Tuh, ya, nah, tapi hari ini kita cerita supaya kamu jangan saling gigit. Kamu jaga gereja dari Roh Biliam dan Roh Isabel. Maka gereja akan tetap solid, saudara. Komunitas akan tetap solid. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu, kita akan membaca riset bersama sebelum kita menerima berkat Tuhan Yesus. Ya, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'afta et Adonai Eloheka, vekol lefavka, uvekol nasevka, uvekol miodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'afta lareaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan menerima berkat Tuhan Yesus melalui gembala kita, Pastor Paul. Haleluya, kita terima berkat Tuhan Yesus ya, mereka Adonai Wes mereka. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, Benulika Wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kisah Adonai, Benulika Wihuneka Shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sevaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas terikan matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Amin.